أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام على رسول الله وبعد. Insyaallah pada kesempatan kali ini, di pertemuan yang kelima ini, kita akan melanjutkan bacaan kita dari kitab Prinsip Dasar Islam karya Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu ta'ala. Tayyib, qala hafizahullahu ta'ala, ya Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, beliau mengatakan kemuliaan ilmu atas harta. Di sini beliau akan membawakan ucapan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala wafat tahun 751 Hijriah, menjelaskan perbedaan antara ilmu dengan harta. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ilmu adalah warisan para nabi, sedang harta adalah warisan para raja dan orang kaya. Yang kedua, ilmu menjaga pemiliknya, sedang pemilik harta menjaga hartanya. Ketiga, ilmu adalah penguasa atas harta, sedang harta tidak berkuasa atas ilmu. Yang keempat, harta bisa habis dengan sebab dibelanjakan, sedangkan ilmu justru bertambah dengan diajarkan. Yang kelima, pemilik harta jika telah meninggal dunia, ia berpisah dengan hartanya, sedangkan ilmu mengiringinya masuk ke dalam kubur bersama para pemiliknya. Yang keenam, harta bisa didapatkan oleh siapa saja, baik orang beriman, kafir, orang soleh, dan orang jahat. Sedangkan ilmu yang bermanfaat hanya didapatkan oleh orang yang beriman saja. Yang ketujuh, sesungguhnya jiwa menjadi lebih mulia dan bersih dengan mendapatkan ilmu. Itulah kesempurnaan diri dan kemuliaannya. Sedangkan harta tidak membersihkan dirinya, tidak pula menambahkan sifat kesempurnaan dirinya. Malah jiwanya menjadi berkurang dan kikir dengan mengumpulkan harta dan menginginkannya. Jadi keinginannya kepada ilmu adalah inti kesempurnaannya, dan keinginannya kepada harta adalah ketidaksempurnaan dirinya. Kemudian yang kedelapan, sesungguhnya mencintai ilmu dan mencarinya adalah akar seluruh ketaatan, sedangkan mencintai harta dan dunia adalah akar berbagai kesalahan. Yang kesembilan, sesungguhnya orang berilmu mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jalla dengan ilmunya dan akhlaknya, sedangkan orang kaya mengajak manusia ke neraka dengan harta dan sikapnya. Yang kesepuluh, sesungguhnya yang dihasilkan dengan kekayaan harta adalah kelezatan binatang. Jika pemiliknya mencari kelezatan dengan mengumpulkannya,
itulah kelezatan ilusi. Jika pemiliknya mengumpulkan dengan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya, itulah kelezatan binatang. Sedangkan kelezatan ilmu, ia adalah kelezatan akal plus rohani yang mirip dengan kelezatan para malaikat dan kegembiraan mereka. Di antara kedua kelezatan tersebut, yakni kelezatan harta dan ilmu, terdapat perbedaan yang sangat mencolok. Kemudian yang ke-11, sesungguhnya harta akan membawa manusia kepada sikap atau tindak sewenang-wenang dan sombong, sedangkan ilmu mengajak manusia kepada sikap tawadhu' dan beribadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta membawa kepada sifat raja-raja, sedangkan ilmu membawa manusia kepada sifat para hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-12, nilai orang kaya berada pada hartanya, sedangkan nilai orang berilmu berada pada ilmunya. Orang kaya bergantung kepada hartanya. Apabila berkurang atau habis hartanya, maka ia tidak memiliki nilai atau harga atau tidak dihormati. Sedangkan orang berilmu senantiasa dimuliakan. Bahkan selama dia belajar akan terus bertambah ilmu dan nilainya. Yang ke-13, bahwasanya tidak ada orang yang melaksanakan ketaatan dengan benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan ilmu syar'i. Dan umumnya orang berbuat maksiat kepada Allah disebabkan karena harta. Selanjutnya yang ke-14, cinta mengumpulkan harta dan tamak kepada dunia pada hakikatnya adalah kefakiran jiwa dan selalu diliputi dengan ketakutan dan kesedihan. Sedangkan selalu menuntut ilmu syar'i dengan ikhlas dan sungguh-sungguh mengamalkannya dan mengajarkannya pada hakikatnya adalah kekayaan hati. Semakin banyak ilmunya, maka ia semakin takut kepada Allah dan ia merasakan kebahagiaan. Selanjutnya yang ke-15, yang terakhir, orang kaya apabila sudah meninggal tidak akan disebut-sebut lagi namanya. Sedangkan apabila orang berilmu dan para ulama ahlu sunnah meninggal dunia, maka ilmunya dan karya-karyanya selalu disebut dan dikenang sepanjang masa. Tayyib, ya, kemuliaan ilmu atas harta. Ini beliau nukil dari al-ilmu fadluhu wa syarafuhu min durari kalami Syekhul Islam Ibnul Qayyim, hal 160 sampai 173. Tahqiq wa ta'liq Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari.